Haleluya, Shalom. Selamat malam GKJ Bekasi. Nah, malam ini kita spesial podcast malam hari ini dan kita masih di pembinaan online Bukit Sion. Kali ini podcast ini judulnya adalah AHA. Ya, AHA ini kita jadi banyak tahu. Oh, banyak hal yang mungkin kalau saat ini kita ada di dalam pandemi corona, banyak hal yang kejadian yang di gereja perkembangannya luar biasa. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa, pendeta kita, Pendeta Kartini. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Iya, Pendeta Kartini luar biasa di malam hari ini nih ngomongin mengenai gimana sih gereja menghadapi kondisi sekarang. Kayaknya udah bukan awal corona lagi ya, tapi udah Semoga menjadi akhir. Iya, betul. Akhir corona. Jadi kalau kata Bapak Presiden kan new normal. Iya. Gitu. Bagaimana nih GKJ Bekasi? Ya, apa saya rasa, tapi sebelumnya gini Mas, bosan nggak sih sebenarnya? Iya, kalau bilang ya bosen lah. Iya, new normal ini menurut saya ya semoga cepat boleh dilaksanakan dengan baik ya, walaupun dengan banyak protokol yang harus kita ikuti juga dari pemerintah begitu. Terus saya gereja GKJ Bekasi selama ini ketika sebelum new normal rasanya kurang banget ya di dalam pembinaannya. Jadi ibadah di rumah walaupun ada ibadah online, tetapi dalam pembinaan kan praktis kita nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa secara fisik begitu, kunjungan dan seterusnya. Aduh, saya sebenarnya Mas kalau suruh milih ya milih nggak corona deh. Karena memang Biar ketemu jemaat gitu. Ini rasanya nggak ketemu jemaat, mau datang nanti siapa tahu jemaatnya memang tidak berkenan, Iya. tapi nggak datang, kok ada tuntutan atau perasaan kok pendeta kok nggak ini blas, nggak nyapa blas gitu. Nah, itu yang saya rasakan Mas, nggak nyaman banget itu yang saya rasakan. padahal memang kan kita nih kan gereja Kristen Jawa kan kulturnya memang kekerabatan gitu Iya, ya. persaudaraan. Tiba-tiba dengan kondisi ini mengharuskan kita menjadi ada jarak gitu. Betul. Iya, itu yang harus kita akui ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang nggak enak juga gitu, maksudnya yang biasa ketemu cipika-cipiki ya Nah. sudah, yang biasa ketemu hai gitu langsung enggak. Aduh, rasanya itu menahan sesuatu yang harusnya kita Betul, lakukan betul. tuh bener-bener nggak enak banget. Oke. Itu yang saya rasakan. Luar biasa, mantap sekali. Masih bersama AHA. Wow, tadi kita udah di intronya Bu Pendeta luar biasa. Cuma gini Bu Pendeta, tentunya selama ini kan udah menjalankan proses ibadah online ya. Iya. Ada hal yang ini nggak sih kayak tiba-tiba biasa ngeliat jemaat, terus mesti ngeliat ke kamera, itu gimana rasanya tuh? Ya rasanya pasti ada sesuatu yang berbeda ya Mas. Kalau ada jemaat kan ketika kita khotbah lucu lalu merespon dengan ketawa Ada gitu kan. dua arah gitu Iya, ya. itu kan nyaman Iya. sekali. Tapi kalau ketika hanya di shoot lalu akhir-akhir ini shootnya kan ditinggal begitu saja, kita sendirian kayaknya ngomong sama siapa gitu, ngomong sama tembok. Nggak ada sesuatu yang mengalir gitu ya. Maksudnya dua arah yang biasanya kita lakukan lalu jadi tidak seperti itu. Jadi rasanya garing gitu ya. Walaupun ya saya percaya bahwa semuanya ketika kita mau berbicara kan minta tuntunan Roh Kudus Betul, gitu ya. betul. Tetapi setidaknya secara hati, physically saya merasa bahwa ada sesuatu yang garing gitu ya, nggak ketemu langsung, nggak yang bisa bercakap secara langsung, itu ada sesuatu yang garing. Ekspresi mungkin ya Bu Betul, Pendeta ya. betul. Ekspresinya menurut saya kurang. Yang lihat tuh ekspresinya kru ya. Oh, kru lagi ini kan. Itu lagi ketawa-ketawa kakak gitu ya, tapi setidaknya kita harus belajar sih Mas menurut saya ya. Maksudnya dalam situasi kondisi apapun kan katanya firman Tuhan harus dinyatakan Betul, gitu kan. betul. Jadi tidak harus ketika dalam kondisi yang menyenangkan kita atau kondisi yang membuat kita nyaman, tetapi dalam kondisi apapun firman Tuhan harus dinyatakan. Itu penting banget. Tapi saya ngelihat juga itu bahwa saat ini gereja kita kayak dihadapkan pada suatu sisi yang
ganti gigi gitu Iya. ya. Kalau mobil kan ganti gigi Betul, dari gigi betul. satu gigi Heeh. kedua, dan kayaknya menurut saya sih hal yang positif dan Iya. boleh bahwa pemberitaan firman Tuhan yang sekali lagi pendeta bilang nggak cuman langsung tapi lewat online mungkin jadi tantangan gereja Iya. kita ke depan ya. Dan menurut saya ketika mungkin kita sudah normal, pikiran kita, wah kita berharap, wah normal banget ya. Normal banget pun menurut saya pembinaan secara online, pembinaan yang dilakukan seperti ini yang kita alami, ini perlu loh dikembangkan karena mau nggak mau ini kebutuhan, tidak lagi menjadi pilihan, tapi menjadi kebutuhan. Oke, orang akan bertemu untuk sebuah ibadah, kita bisa berfellowship bersama, Betul, gitu. betul. Tetapi di arah-arah tertentu, ketika misalnya di perkotaan yang sedemikian sibuknya orang pulang, kan bisa dong ketika dia sambil nyetir lalu bisa dengerin atau bisa melihat hanya sekedar mungkin hanya mendengar suaranya, tetapi disapa melalui sebuah sapaan rohani. Pembinaan ini menurut saya penting Kak. Untuk jemaat. Betul. Jadi memang ya sekarang lihat dari kita bangun tidur aja sih. Iya. Kita bangun tidur tuh udah nyarinya HP ya kan. Kalau kita kan. Wah, HP udah ada apa, WhatsApp masuk kah atau telepon Iya, masuk dan lain sebagainya, pasti. lihat sosmed. Iya. Jadi ya memang udah benar. Sekali lagi kebutuhan. Waduh, ini Bukan pilihan tapi kebutuhan. bukan pilihan ya gitu ya. Terus berikutnya gimana ya pendeta, selain sapaan lewat ibadah online itu juga pembinaan di rumah-rumah gitu, apa yang bisa dilakukan khususnya nih buat yang lagi nonton kan. Iya. Kalau mereka di rumah bersaat teduh, mungkin ada cara atau tips yang mungkin atau diingatkan dari pendeta kepada jemaat sekalian untuk tetap terus nggak cuma ibadah online doang loh, Iya. tapi keseharian harus di. Iya, makanya menurut saya ibadah secara ketemu oke, fellowship perlu. Pembinaan yang mungkin rencananya kan awal perencanaan pembinaan ini kan sebenarnya hanya pada saat pandemi saja. Iya. Iya kan? Tapi menurut saya enggak gitu. Gitu ya? Ini tidak lagi pada pilihan pandemi. Jadi berkelanjutan. Berkelanjutan dan ini menjadi kebutuhan menurut saya bahwa orang akan hidup dengan gadgetnya. Bangun tidur udah lihat apa yang ada dalam menu yang disajikan melalui gadgetnya itu. Sehingga pembinaan menurut saya harus dilakukan setiap harinya. Entah sapaan itu melalui banyak hal. Dan mungkin pendeta juga tidak harus menyapa melalui firman saja toh. Betul. Tetapi juga bisa dengan pujian atau mungkin mengajak jemaat untuk melakukan sesuatu yang positif. Itu juga baik juga daripada hanya sekedar nonton sesuatu yang tidak berguna dalam artian ini, tapi lebih baik kok melakukan sesuatu yang berguna, misalnya ngajak ibu-ibunya masak, itu kan juga baik-baik saja menurut saya begitu ya. Itu saya jadi keingat nih firman Tuhan, iman tanpa perbuatan. Ya. Mantap. Kita lanjut lagi, masih di dalam podcast. Aha, wow, luar biasa. Nah, ini kan udah digembar-gemborkan situasinya nih yang new normal. Nah, gimana nih Bu Pendeta Kartini, kalau itu akhirnya nanti majelis, ministry majelis gitu ya, bersama-sama itu udah memutuskan bahwa ibadah akan dilaksanakan di gereja kita. Iya. Itu gimana tuh? Saya nggak habis pikir sih gimana sih Bu Pendeta. Dari awal saya tuh sudah berharap sekali. Aduh, semoga Juni udah ibadah, waktu Mei ibadah nggak terjadi, Juni juga belum begitu ya. Ya jujur saja Mas, semoga jemaat mempunyai antusias untuk beribadah gitu. Jangan-jangan merasa bahwa ibadah di rumah lebih enak dibandingkan ibadah di gereja. Itu bahaya sekali itu. Atau masih juga berpikir bahwa awal-awal ibadah aku nggak mau datang ke gereja, masih jaga jarak atau masih jaga sesuatu yang supaya tidak ketularan corona dan seterusnya. Nah, tetapi satu hal yang menurut saya penting ketika kita berharap ibadah, pembinaan semuanya boleh berjalan normal kembali begitu, seperti yang dulu-dulu gitu. Nah, pasti toh ada sesuatu perubahan yang memang harus kita ikuti berdasarkan pada protokol dari pemerintah sendiri. Ya karena memang jemaat
kondisinya nih new normal. Iya. Nah, kita nggak bisa ngeharapin yang kayak dulu Yang ya. persis seperti dulu, enggak. Nah. Pastilah bertahap, Mas. Betul. Bertahap dari awal, misalnya ketika nanti di depan gitu, di depan pagar pasti sudah siapin cuci tangan. Oh, Gitu kan? betul? Iya, pasti ada, udah Oh, pasti disiapkan. kita ngikutin bener-bener Iya. kayak protokol Protokol gitu dari ya. pemerintah, karena Iya. ya namanya gereja kan tunduk pada pemerintah juga Benar. kan. Tunduk pada Allah, tunduk pada pemerintah. Caranya Kayaknya kan ingat begitu. tuh kalau di Kalgeta ingat mata uangnya. Untuk pemerintah untuk juga Allah. Oh, iya. Terus yang kedua nanti ketika masuk di pintu mau masuk gereja pasti sudah dicek sama majelis atau siapa yang bertugas begitu suhunya berapa. Jangan-jangan ada yang suhu 37 berapa disuruh untuk ke klinik, jangan sampai gereja kurang iman nggak tersinggung, aduh kasihan sekali. Enggak juga. Bisa jadi ya ngomong Bisa. gitu kurang iman. Bisa. Gimana sih orang mau beribadah kok? Nggak boleh gitu. Iya. Mau ketemu Tuhan saja kok aturannya banyak sekali. Iya. Ya kan? Padahal kan orang sakit harus ketemu Tuhan kan? Betul, Doa betul. sama Tuhan mau. Betul. Lah ini malah tensi 37, berapa gitu, nggak boleh ketemu sama Tuhan Iya. melalui sebuah ibadah. Tapi ingat dong, kita kan bersama-sama ya. Ini kan sedang kondisinya memang pandemi seperti ini. Kita menjaga kebersamaan, kita juga niat hati baik, oke. Tapi juga kita diberi akal budi untuk menata semuanya lebih juga baik begitu. Jadi justru dengan kita mengendalikan diri, kita mengasihi orang lain Iya. supaya nggak Mungkin orang lain nggak nulari Betul. nggak nulari kita, tapi kita sendiri yang membawakan bisa nular orang Betul, lain. betul. Itu yang harus kita jaga betul. Gitu. Wah, luar Jadi biasa. jangan sampai kita merasa tersinggung. Mungkin jarak ketika kita nanti ibadah ada jaraknya dulu sementara ibadah awal-awal ibadah. Terus nanti juga mungkin tidak bisa bercipika-cipiki seperti biasanya kalau kita ibadah, tidak bisa bersalaman, bersentuhan secara langsung begitu walaupun kita ketemu, dan itu menyakitkan sekali. Tapi itu demi apa? Demi kebaikan Demi bersama. kebaikan bersama. Itu demi kebaikan bersama. Lalu mungkin nanti juga ada himbauan, tapi ini sedang digodok. Kalau misalnya ini yang Adioso minta maaf begitu, yang dalam anjuran pemerintahnya kan yang sudah sembuh itu kan daya tahan tubuh rendah ya. Iya, betul. Jadi takutnya bukan Adioso yang menulari kita, bukan, tetapi ketika kita pembawa lalu langsung bersentuhan dan kena, itu bablas. Jadi yang muda-muda tuh kayak carrier-nya gitu Iya, ya. iya, bukan Adiosonya yang menjadi penyebab, tetapi kita yang menjadi penyebab untuk Iya, beliau-beliau. iya, Sehingga benar. mungkin makanya selain ibadah di gereja, kita juga harus menyiapkan ibadah tetap online. Yang tidak bisa ke gereja, yang karena harus dibatasi itu, maka tetap ibadah online. Kita aja jarang kok nih, Wen. Iya, Tadi sebenarnya kan udah jangan dulu kan. itu sih Mas, menurut saya jangan hanya lihat ingin datangnya kepada Tuhan, tapi juga lihat bagaimana kebersamaan ini harus dijaga supaya gereja kita itu aman, lalu ibadah jemaat juga aman semua, apa yang menjadi kebutuhan itu tertangani dengan baik gitu ya. Betul. Sapaan iman jadi sapa dengan baik, tetapi kita semuanya sehat. Penting itu kan, sehat itu kan luar biasa. Nomor satu, mahal banget loh sehat itu. Sehat Gitu. mahal benar ya. Itu yang harus kita jaga. Menurut saya itu yang bisa. Iya, tadi kita udah banyak ya tadi pendeta udah menjelaskan nih dari pintu masuk, terus lalu di dalamnya dicek suhu. Nanti kalau misalnya memang suhunya tidak memungkinkan, mungkin disuruh cuci muka dulu, baru siapa tahu kan di luar panas pakainya cuci muka. Klinik selalu buka. Iya. Oh, jadi diarahkan ke diarahkan klinik dulu. gitu ya SOP-nya. Ini kita dapat pemahaman baru nih. Mungkin kemarin kita udah disebarkan oleh peribadahan, tulisan gitu ya. Tapi dengan ini kan lebih paling nggak ada gambaran gitu ya. Nah, kalau misalnya keadaan seperti itu, ini yang bingung ya Bu Pendeta ya, sampai kapan sih kayak gitu? Ya nanti kalau misalnya pemerintah mengatakan semuanya sudah tidak new lagi tapi normal, Jadi namanya next normal. Kan dulu kan katanya stage-nya tuh old normal, new normal, sama next normal. Jadi kita lihat perkembangan. Menurut saya kita nggak bisa patok sekarang ini kapan gitu. Tapi karena kondisinya kan berubah-ubah ya.
misalnya dalam sebuah peristiwa lalu tiba-tiba COVID menjalar begitu banyak, kita juga harus menjaga lagi begitu. Makanya ya itulah yang harus kita jaga supaya tidak terjadi itu, ya kita harus mengekang diri kita juga gitu. Betul. Itu penting banget. Tapi sambil kita memelihara pertumbuhan imannya. Iya. Tapi gini Bu Pendeta, kalau kan sering kalau Bu Pendeta pasti ngelayan bukan cuma ibadah umum, kerjaannya banyak tapi lebih karena kayak konseling itu gimana ya Bu Pendeta? Konseling ya kami layani hanya sifatnya yang darurat. Darurat. Yang mau nikah gitu? Iya, yang mau nikah kita. Yang mau nikah aja beberapa pernikahan kan diundur waktunya. Tidak dilaksanakan. Jadi bukan karena kita takut atau enggak, tapi menjaga semuanya baik. Karena kita akan mengumpulkan banyak orang. Pernikahan itu kan kadang-kadang karena terlalu sukacitanya ketemu orang lain, lalu kita nggak menyadari harus menjaga jarak, itu kan nggak bisa begitu ya. Sehingga beberapa kali ibadah pernikahan yang harusnya dilaksanakan itu diundur. Gitu. Mungkin sampai nanti Agustus September bisa dilayani. Tapi konseling masih tetap kita lakukan. Kalau misalnya konseling sifatnya darurat yang tidak bisa tahan lagi, misalnya dalam pergumulan keluarga, pergumulan pribadi yang tidak bisa lagi nunggu COVID selesai. Tunggu dulu. Itu yang harus kita tempat kerjakan. Iya, lagi pula kalau pergumulan kayak gitu gimana ya, masa disuruh postpone nunggu COVID selesai gitu. Iya. Ya enggak juga gitu. Jadi ya pelayanan tetap berjalan, tapi prosedural tetap kita lakukan. Luar biasa nih. Ternyata di balik itu semua kadang-kadang kita nggak ngeliat nih, ternyata pekerjaan itu ya sama juga. Kalau jemaat bingung ya pendeta juga gimana caranya supaya kita keluar dari dan punya jawaban dari solusi itu. Wow, dahsyat banget. Top pokoknya. Wow, penjelasannya begitu jelas ya menurut saya sih. Mulai dari semuanya dan kita dapat pencerahan baru, betul? Nah gini, podcast ini begitu luar biasa dan saya rasa memberkati jemaat gereja Kesenja Bekasi semua dan membawa pemahaman yang baru. Mungkin ada kata-kata nih untuk jemaat di sana di masa-masa ini, new normal, apakah nanti next normal, ya. Intinya sih kita semua selalu rindu sapaan dari pendeta kita ya. Silakan. Baik ya, terima kasih Mas Wisnu. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua pasti berharap keadaan kita akan normal kembali. Semuanya pasti. Saya percaya semua jemaat berdoa dalam ajakan doa kita bersama. Nah, kalau kita sudah new normal nanti, ya tetap kita akan jalani pembinaan iman seperti biasa kita lakukan dengan protokol yang khusus begitu ya. Dan itu tidak mengajak kepada kita tidak beriman Bapak Ibu yang terkasih, tetapi mengajak kepada kita semua bahwa semuanya juga harus dijaga dengan baik begitu. Jadi iman itu juga harus dilakukan. Nah setelah new normal, nanti benar-benar normal, next normal begitu, saya pesannya adalah bahwa pembinaan atau sapaan kepada jemaat setiap hari yang diberikan oleh GKJ Bekasi akan terus berjalan. Mungkin ada litbang khusus yang memang akan nanti saya usul Mas Wisnu nanti dibentuk gitu ya. Udah mau panjangnya. Dibentuk supaya pembinaan iman akan tetap berjalan melalui online. Walaupun kita ketemu mungkin seminggu atau sebulan sekali jemaat bisa berfellowship, tetapi saya rasa sapaan atau pembinaan iman secara online tidak jadi pilihan tetapi menjadi kebutuhan. Kalaupun ini kita temukan di pandemi COVID ini, gitu kan? Jadi mungkin kayak petunjuk Tuhan. Iya, ini kayaknya kan ada sesuatu yang menurut saya ada sesuatu yang positif gitu ya. Menemukan sesuatu yang dibutuhkan saat kita berada dalam pandemi ini. Jadi mungkin pas pandemi ini menjadi pilihan yang baik, tetapi setelah next corona saya rasa ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan gitu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tetap tersenyum, tetap sehat, tetap beriman,
percaya kepada Tuhan bahwa yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Alhamdulillah. Baik, kata-kata dari Pendeta Kartini menjadi penutup di podcast kita yang perdana dan masih di podcast AHA. Ya, ingat ya, podcastnya namanya AHA. Ya. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya, seri berikutnya, dan tetap terus bertumbuh, tetap terus melatih diri, tetap yang tadi pendeta bilang memelihara dalam segala hal dalam kehidupan kita, bahkan itu menjadikan perbuatan kita. Oke, shalom, Tuhan Shalom, Yesus Tuhan memberkati kita semua.